Ini dia empek-empek tanpa ikan tenggiri ala Mama Arga dengan harga yang murah meriah. Untuk tahu resep dan cara bikinnya, langsung tonton videonya aja ya. Cekidot. Halo semuanya, ini kita mau bikin empek-empek ala Mama Arga dengan bahan-bahan yang seadanya ya. Ini tepung terigu dan tepung tapioka masing-masing 250 gram, 1 butir telur dan kecap, sosis juga ini 1 buat isian ya, sama 3 siung bawang putih. Jangan lupa penyedap rasa, pakai asam jawa ya buat nanti bumbu cukoknya, dan gula aren. Tuh, ini gula arennya banyak banget karena ini kemarin oleh-oleh dari Tasik. Oke, part pertama kita buka dulu tepung terigunya. Kita buka tepung terigunya, kita pakai setengah bungkus aja. Ini kan 250 gram ya, jadi kita pakai setengah bungkusnya aja. Jangan setengah banding 1, pokoknya jangan 1 banding 1. Kalau misalkan 1 banding 1 itu suka ngebagel, gak enak garingnya. Lanjut kita kita haluskan bawang putih. Bawang putihnya 2 siung bawang putih kita haluskan ya. Aku halusin pakai blender, tapi kalau misalkan itu bisa diulek juga. Halusin bawang putih, jangan lupa masukin airnya. Jadi kita pakai air bawang putih kayak gitu, biar wangi, biar enak nanti hasilnya. Ini aku cuma pakai telur, jadi nggak pakai ikan tenggiri karena ini dengan bahan yang seadanya, pokoknya yang ada di kulkas aja. Oke, kita tuangin bawang putih yang udah dihalusin. Lanjut kita masukin 1 butir telur ayam, pengganti ikan tenggirinya ya, pakai telur ayam. Tapi kalau misalkan ada udang, bisa pakai udang yang kecil-kecil itu dihalusin, terus nanti pakai telur juga. Terus ini dicampurin ke sini, diaduk-aduk. Pokoknya ikan tenggirinya diganti pakai udang, itu juga bisa kayak gitu, diganti pakai udang. Tapi berhubung nggak ada, jadi aku pakai telur aja. Masukin penyedap rasa biar rasanya enak ya, makin endul pokoknya. Jangan lupa garam dan micinnya biar gurih. Masukin gimana selera aja, pokoknya kira-kira aja. Kalau aku pakai setengah sendok teh, masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk bahan yang udah disampurin tadi, diaduk semuanya sampai bentuknya kayak gini nih, sampai kayak mengental gini, nggak encer ya. Terus perlahan kita masukin tepung tapioka yang tadi, kita masukin perlahan-lahan, jangan langsung semuanya, sambil diaduk-aduk. Kalau misalkan dimasukin semuanya, takutnya nanti nggak bisa nggak kali jadi keras atau keenceran atau gimana. Pokoknya pelan-pelan aja sampai bener-bener adonan itu bisa dibentuk. Aduk-aduk terus aja sampai pegal ya, harus ekstra sabar. Masukin lagi adonannya, dan berhubung aku emang orangnya rada kurang sabaran ya, jadi aku masukin semuanya ini tuh. Dan ternyata hasilnya agak keras dan ini tuh, jadi hasilnya kurang gimana ya, kurang lembek gitu, jadi rada susah dibentuknya. Tapi nggak apa-apa, ini masih aman kok, bisa dibentuk.
cuman harus bener-bener pakai tenaga aja. Ini udah begini ya adonannya, kita simpan dulu adonannya. Lanjut kita buka sosis, satu buah sosisnya kita buka, lalu kita iris-iris. Ini sosis buat isiannya ya, kan ini temanya pakai bahan yang seadanya, jadi ada sosis pakai sosis aja nggak apa-apa. Diiris-iris aja sosisnya sesuai selera. Sosisnya dipinggirin dulu. Oke, lanjut kita nyoba bentuk si empe-empenya tadi, adonan empe-empenya tadi. Kita bentuk kayak gini, pokoknya nyobain dulu ya ini, karena emang agak keras adonannya, rada susah dibentuk. Kita bentuk ini ekspektasi, pokoknya ini bentuknya kayak apa ya, empe-empe kapal selam, jadiin kapal selam, tapi nggak tahu pokoknya jadinya kayak gitu, kapal selam tuh. Jadi awalnya dibentuk kayak mangkok, masukin isinya lalu dibentuk, nah begini jadinya, jadi kapal selam ya. Pokoknya ini ekspektasinya jadi kapal selam aja. Kalau misalkan bentuknya kurang bagus ya harap dimaklum ya, karena emang aku bukan tukang tempe. Ini yang udah dibentuk kita simpan di wadah yang sudah disediakan. Lanjut kita ke bentuk yang kedua, bentuk lenjer, kalau nggak salah itu namanya bentuk lenjer yang panjang. Lumayan nih, harus ekstra sabar, lumayan lek-lek ya, agak pegel juga ngebentuknya karena emang ini banyak, tapi ya nggak apa-apa lah demi hasil yang enak. Dan ini bikin yang bentuk ketiga itu kayak bentuk cireng tuh, perlahan semua adonan pokoknya dibentuk sampai habis ya, dibentuk pokoknya sampai adonan habis tuh, semuanya dibentuk. Bikin pempek tanpa ikan tenggiri ini menurut aku sih lebih enak, karena emang aku nggak terlalu suka, lebih enak aja gitu, terus renyah. Terus kita juga nggak perlu bahan-bahan nggak perlu pakai bahan-bahannya kan yang murah, jadi nggak perlu ribet. Ini nggak sampai 15.000 ya kalau nggak salah, nggak sampai 15.000 semua bahan-bahan ini. Dan belinya juga bisa kita beli di warung. Jadi kalau misalkan sekarang nih mau pengen nyobain nih bikin pempek tanpa ikan tenggiri, bisa langsung beli bahan-bahannya ke warung. Tapi kalau misalkan biasanya ibu-ibu suka ada stok, bikin aja stok di rumah. Ya semuanya ini pempeknya udah jadi dibentuk semua. Kita sisihkan dulu ya. Lanjut ke part 2, kita bikin bumbu cukonya. Bumbu cuko itu terdiri dari asam jawa dan gula aren sama bawang putih yang dihaluskan. Ini aku mau halusin bawang putihnya dulu ya. Bawang putih dihalusin, aku halusin seperti biasa pakai blender, karena emang aku termasuk orang yang agak males buat ngulek. Kalau selain nyambal, kalau untuk bikin sambal baru aku ulek. Oh iya, lanjut kita masukin air ke dalam panci ya. Terus masukin gula jawa. Aku pakai 2 yang gede-gede biar rasanya enak. Lalu masukin bawang putih yang udah dihalusin tadi. Lanjut kasih kecap sedikit aja ya, kira-kira 1 sendok teh.
lalu masukin apa itu namanya, asam jawa. Masukin asam jawa. Ini aku asam jawa sisa aku masak, aku masukin semuanya aja biar enak, manis, asam, gurih, pedes. Jangan lupa masukin garam. Setelah semua dimasukin, kita nyalain kompor dan kita panaskan sampai mendidih. Sambil nunggu cukonya mendidih mateng ya, larut semuanya, kita nyalain kompor lagi, masukin air, jangan lupa dikasih air dan minyak kelapa, kira-kira 2 sendok makan minyak kelapa. Tunggu sampai air mendidih. Tuh, ini air udah mendidih ya. Kita lanjut, kita masukin adonan pempek yang udah dibentuk tadi ke air yang mendidih. Ini kita masukin perlahan ya, awas muncrat-muncrat si airnya, lumayan panas. Aku masukin perlahan, pokoknya ini ditunggu sampai semuanya pada ngembang, pada gede-gede, pada ngembang, berarti itu udah mateng. Oh ya, tadi aku masukin minyak itu fungsinya apa? Itu supaya nanti kalau misalkan direbus itu nggak pada nempel satu sama lain, semuanya terpisah, jaga jarak, social distancing pokoknya. Oh ya, cukonya, untuk cuko ya, kalau misalkan yang suka pedas bisa dipakai langsung pas blender tadi, pas blender bawang putih tadi dikasih cabai rawit biar rada anget gitu rasanya. Tapi berhubung suami aku nggak suka pedas, jadi aku nggak pakai cabai rawit, dipisah aja sambalnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya sampai semuanya ngembang, sampai semuanya pada ngambang di atas tuh, ngambang kayak apa gitu ya. Kita masukin lagi sisa adonan yang tadi, karena yang tadi belum dimasukin semua. Ketika semuanya sudah dimasukin, kita tunggu empek-empeknya sampai ngembang, sampai pada ngambang semuanya, sampai semuanya ngambang. Itu berarti empek-empeknya udah mateng. Kira-kira 15 menit kalau nggak salah ya, pokoknya sampai semuanya pada ngambang aja gitu, pada ngambang tuh, pada ke atas semuanya, berarti itu udah mateng. Kalau misalkan pempeknya gede-gede itu kadang udah pada ngambang, terus luarnya udah mateng tapi pas dalamnya masih mentah, biasanya kayak gitu kalau aku sih. Sambil nunggu mateng, tetap ya diliatin si cukonya, diaduk-aduk juga, terus dirasain rasanya enak apa enggak, udah pas apa belum, manis asemnya. Nah, kita aduk-aduk lagi tempenya. Udah gak sabar nih, pengen cepet-cepet nyobain, udah lapar padahal ini. Oke, kita siapin wadah buat nyisihin ini si empek-empeknya. Kita angkat ya, satu persatu kita angkat empek-empeknya. Tuh kan, kalau misalkan pakai minyak ini tuh nggak nempel, pada terpisahkan oleh jarak dan waktu. LDR dong. Pokoknya ini nanti juga kalau misalkan udah dingin itu nggak akan pada nempel, nggak akan terlalu nempel. Kalau nempel sih pasti cuman nggak terlalu nempel banget sampai susah dipisahin gitu, enggak. Ini semuanya udah ini hasilnya. Masih ngebul ya guys, masih panas, kita tunggu sampai dingin.
nanti kita goreng, tapi itu pempeknya harus benar-benar dingin ya, jangan panas-panas langsung digoreng. Oke, pempeknya udah dingin, lanjut kita goreng si pempek tadi. Itu aku sambil manasin air buat bihun. Aku pakai bihun ya. Toppingnya biasanya kan kalau di tukang pempek itu pakai mie kuning. Berhubung mie kuningnya nggak ada, jadi aku pakai bihun aja, yang ada aja. Satu persatu pempeknya digoreng, masukin semuanya. Tuh, ini agak nempel pempeknya. Bayangkan kalau nggak pakai minyak, dulu aja pernah nggak pakai minyak itu sampai benar-benar nggak bisa dilepasin, malah jadi rusak gitu, pada nempel. Pokoknya bentuknya jadi rusak aja, jadi gendok aja. Pas udah tahu kayak begitu, gendok banget, jadi tidak sesuai ekspektasi. Semua dimasukin ke wajan yang tadi udah dipanasin, udah dikasih minyak, tapi kayaknya nggak cukup, jadi oke, aku masukin secukupnya wajan aja, cukupnya itu. Yang lupa dibolak-balik ini sampai ngembangnya, sampai jadi jadi gede bentuknya, sampai si empek-empek itu pada ngembang semuanya. Seneng banget soalnya ini sesuai ekspektasi. Pokoknya bikin pempek kali ini, biasanya kalau misalkan bikin pempek, kalau biasanya suka ada aja yang gagal, tapi ini enggak loh. Ini pada ngembang terus, kayaknya enak gitu rasanya, terus garamnya berasa, gurihnya juga berasa. Seneng banget nih kalau misalkan masak terus hasilnya begini sesuai ekspektasi, perfect tuh. Oke, setelah semuanya diangkat, ini aku masih panas ya, tapi udah nggak sabar pengen nyobain, jadi aku gunting-gunting. Aduh, loncat kan karena emang ini bener-bener masih panas. Gunting-gunting empek-empeknya semuanya. Ini bikin pempek kayak gini tuh bisa berapa kali, jadi berapa mangkok ya, dengan porsi banyak. Kalau beli kan lumayan tuh, 10.000 tuh cuma berapa biji gitu. Aku gunting-gunting meskipun ini masih panas, tapi ya nggak apa-apa, pengen cepet-cepet nyobain gimana nih rasanya. Itu aku pakai bihun ya, nggak pakai bihun apa soun sih, pokoknya pakai itulah, mie putih, soalnya nggak ada mie kuning, jadi nggak apa-apa pakai itu juga enak. Tuh, ini panas banget, masih panas banget nih, mana guntingnya tumpul lagi mana panas lagi. Harus sabar ya, ini maaf ya, harus sabar. Pokoknya digunting-gunting semuanya dengan gunting yang tumpul. Duh, panas. Gak sabar pengen cepet-cepet nyobain gimana rasanya, karena ini dari tekstur, dari bentuk, dari hasilnya pokoknya sesuai ekspektasi. Gak tahu gimana rasanya. Setelah semuanya digunting, lanjut dimasukin bihun kaca atau soun kaca ya namanya, pokoknya itulah. Oh iya, buat semua teman-teman, buat semuanya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe ya video ini, biar aku makin semangat bikin videonya. Komen
next bikin apa lagi gitu, bisa kan kayak begitu. Nah semuanya ini udah dicampur, udah dimasukin, lanjut masukin timunnya. Untuk yang gak suka timun bisa di skip ya, ini itu aku pakai sambalnya dipisah karena emang suami gak suka pedas. Lalu kita masukin cukoknya, itu cukok tuh mantap. Nah udah jadi nih teman-teman. Oke, kita review ke suami ya, ke ayah Arga. Dan kata ayah Arga ini tuh rasanya mantap. Oh iya, buat semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.